Reaksi Prabowo saat ditanya ibu-ibu jadi sorotan. Enggak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya hanya titip beberapa hal, Pak. Di saat nanti Bapak insya Allah akan terpilih menjadi presiden. Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam. Di sini tidak ada, Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, maksud jawab. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud ibu apa? Hah? Iya. Kalau tadi Bapak paparkan sejauh mana tuh tentang nikel, biji besi dan segala macam, Mbak Ye. Kalau di Malang, non sewu, hal itu tidak ada. Yang ada di sini adanya ketela pohon dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa menjadi yang diekspor. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi regulasinya dipermudah dan pendidikan untuk itu bisa. Ya, jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah, membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Memang di Malang nggak ada aspal, aspalnya dari Buton. Jadi kita ini satu kesatuan. Kita satu bangsa dan satu negara. Jadi ini semua adalah untuk membiayai guru-guru yang Bapak tadi mengeluh dan merasakan penghasilan kita kurang. Kan begitu. Bagaimana kita meningkatkan? Bapak tanya solusi. Solusinya adalah untuk meningkatkan penerimaan uang. Nah, masyarakat ini yang diinginkan atau ditanyakan oleh ibu ini, kita ini, masyarakat yang ada di level petani, itu juga ingin punya nilai tambah, ingin punya nilai lebih, bukan hanya ekspor bahan mentah. Hilirisasi juga perlu di berbagai sektor, di sektor pangan juga. Nah, yang seperti itu Prabowo nggak memahami. Yang diomongkan malah penambahan nilai rupiah lah, kemudian kesejahteraan guru dan sebagainya. Ya itulah memang, kalau misalkan ketika ambisi, kekuasaan kemudian bercampur dengan emosi, akhirnya nalarnya anjlok. Memahami pertanyaan sederhana dan berusaha menjelaskan ini kesederhanaan juga susah. Terus kalau bingung seperti ini gimana coba? Ya, kalau berinteraksi dengan rakyat, jawabannya seperti itu, kan bingung. Terus aspirasi rakyat ini mau disalurkan kemana? Ya, ini pemirsa, mungkin ya wajar saja sebetulnya Prabowo dalam usia yang cukup sepuh seperti itu, dia mungkin ya yang ada dalam benaknya adalah saya mau pengennya melakukan ini, melakukan itu dan seterusnya. Itu biasanya kondisi psikologisnya begitu pemirsa, usia-usia yang sudah agak sepuh itu ya. Dan kadang-kadang memang tak peduli dengan yang lain. Kalau yang lain itu tidak membentuk atau membantu minat dia untuk mengartikulasikan gagasan atau idenya itu. Kita ingin berkuasa, jangan dipelintir ya, diutuh, rekam ucapan saya. Jangan dipelintir, nanti dipotong. Prabowo ingin berkuasa, Anies Mata ingin berkuasa, Yusril ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa dengan seizin rakyat kita. Kita ingin berkuasa untuk berbuat baik. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menjamin tidak ada anak Indonesia yang lapar. Ingin menanggapi slide yang dari Bapak tadi tentang istilah makan siang di Pompes dan di sekolah. Kami punya pesantren, kami tidak setuju kalau ada santri peserta didik dapat beasiswa, sebenarnya nggak setuju ya. Itu mendidik seakan-akan guru pesantren yang membutuhkan santri, bukan santri yang membutuhkan pesantren. Jadi Bapak, kalau jadi Bapak mau ngasih ikan atau mau ngasih pancing? Itu yang penting Pak. Kalau kasih ikan kami tidak butuh, itu menjadikan peserta menjadi nakal. Tapi kalau dikasih pancing, insya Allah nanti apa yang Bapak akan berhasil.
Tadi Bapak katakan saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima nggak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya, loh, pemerintah lihat sekarang anak-anak kita kurang gizi. Jadi yang kurang gizi kita bantu. Yang sudah cukup gizi yang tidak mau terima bantuan ya tidak ada masalah. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya bagaimana? Reaksi calon presiden Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menjadi sorotan publik usai ditanya seorang ibu-ibu. Hal itu terjadi saat Prabowo hadir ke diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Pada cuplikan video yang diunggah akun X @paltiwes, tampak seorang ibu-ibu yang bertanya soal produksi puhung atau singkong untuk diekspor. Ibu-ibu tersebut menanyakan soal regulasi ekspor ketela pohon yang perlu dipermudah. Kalau tadi Bapak paparkan jawabannya seperti nikel, biji besi, tapi di Malang, mohon maaf itu tidak ada. Yang ada pohon ketela pohon, singkong, ucap seorang ibu-ibu. Mendengar pertanyaan ibu-ibu tersebut, Prabowo kemudian maju untuk menanyakan kembali pertanyaan tersebut. Saya tanya dulu ya, maksud ibu apa? Tanya Prabowo mengampiri penanyanya. Prabowo kemudian menjawab dengan menjelaskan bahwa meski Malang tak menghasilkan aspal yang berasal dari Pulau Buton, namun penghasilannya bisa dialirkan ke Malang termasuk guru di sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Malang butuh sekolah, rumah sakit. Memang enggak ada aspal. Aspalnya dari Buton. Jadi kita ini satu kesatuan, satu bangsa dan negara. Jadi ini untuk membiayai guru-guru, jawab Prabowo. Prabowo kemudian juga menyebut bahwa pengelolaan singkong dan ketela mungkin penting untuk Indonesia. Jawaban Prabowo atas pertanyaan ibu-ibu tersebut sontak menuai komentar publik. Pasalnya Prabowo disebut tak nyambung dalam menjawab pertanyaan. Apa hubungannya singkong sama gandum? Kok enggak nyambung sih? Komentar warganet. Pertanyaan sama jawabannya kok gak nyambung ya? Yang ditanya regulasi ekspor. Jawabannya malah soal membiayai guru, penerimaan uang, regulasi ekspor, tambah warganet lain. Ini namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Tulis warganet di kolom komentar. Udah nggak gemoy lagi kalau gini, timpal lainnya.